yang tidak kalah menjadi sorotan belakangan ini, Tribuners. Tangis keluarga pecah saat jenazah korban kecelakaan bus Cahaya Trans di Tol Semarang dimakamkan di Desa Pundungan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten pada Senin 22 Desember 2025 kemarin. Srihono yang berusia 53 tahun, dia merupakan satu dari 16 korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut, di mana jenazah mendiang tiba di rumah duka sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Barat sore hari. Upacara pemakaman dilakukan tidak lama setelah jenazah tiba, dan menurut pantauan rekan redaksi kami di lokasi, saat jenazah diberangkatkan menuju pemakaman, tangis keluarga pun akhirnya pecah. Salah satunya adalah istri mendiang, yakni Rujianti yang berusia 54 tahun. Ekspresi duka tampak jelas di wajahnya saat melepas kepergian sang suami. Rujianti diketahui menjadi satu korban yang selamat dalam kecelakaan naas tersebut. Keluarga juga memberikan penghormatan terakhir dengan melakukan tradisi berobosan. Berobosan sendiri, Tribuners, merupakan tradisi adat Jawa dalam upacara kematian, di mana keluarga mendiang, terutama anak dan cucu, berjalan menerobos atau merunduk di bawah keranda jenazah sebanyak 3 atau 7 kali sebelum dimakamkan. Dan tradisi ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terakhir, pelepasan emosional, serta harapan agar sifat baik atau berkah almarhum seperti ilmu dan teladan dapat menurun kepada keluarga yang ditinggalkan. Jenazah Srihono kemudian dimakamkan di pemakaman umum yang berjarak sekitar 150 meter dari rumah duka. 4 warga Klaten dikabarkan tewas dalam insiden kecelakaan di Tol Semarang pada Senin kemarin 22 Desember 2025, Tribuners. Informasi yang berhasil dihimpun oleh rekan redaksi kami dari Tribun Solo, keempat korban tersebut yakni Sadimin yang berusia 57 tahun, warga Bantengan RT 1 RW 14, Kelurahan Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Srihono 53 tahun, warga Gata RT 3 RW 3, Desa Pundungan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Kemudian Listiana berusia 44 tahun, dia merupakan warga Dosaran RT 18 RW 5, Desa Kalikebo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Sementara Yanto 47 tahun, warga Dosaran RT 18 RW 5, Desa Kalikebo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Kemudian rekan redaksi kami juga mendatangi salah satu rumah dari korban tewas yakni Srihono, dan rumah duka berada di Duku Gata Demangan, Desa Pundungan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Menurut pantauan dari rekan redaksi kami di lokasi, warga sekitar membantu persiapan pemakaman mulai dari menyiapkan payung, ubur rampe pemakaman, hingga nisan kayu. Sejumlah warga silih berganti datang untuk menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban. Insiden kecelakaan bus Cahaya Trans di ruas tol Krapia, Kota Semarang tentu saja meninggalkan duka yang mendalam pada Senin 22 Desember 2025, Tribuners. Tidak hanya warga Klaten yang menjadi korban, ada juga warga Boyolali yang ikut meninggal dunia dalam insiden tragis tersebut. Keduanya yakni Sugimo, ia berusia 62 tahun, warga Dukuh Gotaan, Desa Banyudono, Boyolali, dan Anis Munandar berusia 32 tahun, warga Dukuh Gotaan, Desa Banyudono, Boyolali. Dan Sugimo dan Anis ini masih satu keluarga. Mereka adalah ayah dan anak. Keduanya dinyatakan meninggal dunia setelah mengalami luka serius akibat kecelakaan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterima oleh rekan redaksi kami, jenazah kedua korban sempat dibawa ke RSUP Dr. Karyadi Semarang untuk penanganan dan proses identifikasi. Jenazah dijadwalkan dimakamkan pada Senin kemarin 22 Desember 2025 pukul 4 sore waktu Indonesia Barat di pemakaman Dukuh Gotaan, Desa Banyudono. Lokasi pemakaman tersebut tidak jauh dari rumah duka, hanya berjarak sekitar 2 bangunan dari panti asuhan dan TK. Kemudian di lokasi tersebut, Tribuners, suasana duka menyelimuti rumah duka di Dukuh Gotaan RT 2 RW 4 Desa Banyudono, di mana hujan lebat pun tidak menyurutkan para tetangga untuk membantu persiapan upacara pemakaman, mulai dari memasang tenda, menata kursi, hingga menyiapkan bunga. Di sisi lain, warga juga menggali liang lahat untuk memakamkan bapak dan anak tersebut.
Polda Jawa Tengah sendiri memastikan sopir bus PO Cahaya Trans yang terlibat dalam kecelakaan maut di eksit tol Krapyak Kota Semarang dinyatakan negatif narkoba. Hasil tersebut diperoleh dari pemeriksaan awal terhadap pengemudi bus. Kabitumas Polda Jawa Tengah, Kombes Artanto menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk memastikan apakah pengemudi berada di bawah pengaruh narkotika atau obat-obatan terlarang saat kejadian tersebut. Selain pemeriksaan darah dan tes urin Tribuners, pihak kepolisian masih terus mendalami penyebab kecelakaan bus PO Cahaya Trans dan sejumlah langkah penyelidikan lanjutan akan segera dilakukan, termasuk olah tempat kejadian perkara atau TKP oleh Unit Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang. Kemudian Artanto juga membenarkan sopir bus yang mengemudi saat kecelakaan terjadi ini merupakan sopir cadangan. Pergantian pengemudi dilakukan di tengah perjalanan sebelum bus melaju menuju Jawa Tengah. Artanto mengatakan polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan bus PO Cahaya Trans tersebut dan olah TKP dilakukan atau dilaksanakan guna proses penyelidikan berlangsung. Yang pertama-tama kami mengucapkan duka cita, bela sungkawa dan prihatin dengan kejadian yang terjadi pada dini hari tadi pukul 1.00, kecelakaan bus yang mengakibatkan korban 16 meninggal dunia, kemudian 8 luka. Yang saat ini korban meninggal dunia disemayamkan di Rumah Sakit Karyadi dan satu di Rumah Sakit Tubuh. Ini menjadi keprihatinan kita setelah kita cek, ternyata driver kendaraan bus tersebut adalah driver cadangan. Kemudian kita melakukan olah TKP, kita melakukan penyidikan untuk korban yang luka-luka sepenuhnya nanti ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang meninggal kami juga sudah koordinasi dengan Pak Dokter untuk segera diidentifikasi. Postmortem, antemortemnya sudah kita siapkan nanti di sini. Kita membuka posko bagi keluarga yang meninggal dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kemudian Polda Jawa Tengah dan rumah sakit nanti kita akan melakukan pengantaran jenazah ke kediaman masing-masing. Kemudian juga hal-hal yang lain yang bisa kita bantu segera mungkin kita bantu untuk mempercepat proses. Antara lain Jasara Harja juga sudah ada, sudah siap nanti untuk memberikan santunan. Kami berpesan kepada seluruh masyarakat pengguna jalan, Polda Jawa Tengah bersama stakeholder terkait, bersama Pemprov dan seluruh stakeholder sudah menyiapkan 365 pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos kesehatan yang tersebar di seluruh ruas jalan, tempat keramaian, dan tempat wisata. Silahkan dimanfaatkan pos-pos tersebut untuk istirahat, untuk cek kesehatan, cek kendaraan, semuanya kami siapkan untuk melayani masyarakat. Baik, terima kasih itu. Kalau dari hasil penyelidikan sementara Bapak, penyebab Bapak dari hasil penyelidikan sementara Bapak? Masih dilakukan penyelidikan, dugaan awal adalah laka tunggal. Nanti terhadap driver, sopirnya juga sedang kita tes untuk urin. Kita tes apakah yang bersangkutan menggunakan narkoba atau kandungan zat yang dilarang lainnya. Sejauh ini kondisi sopir gimana Bapak? Sopir selamat dan diamankan di Polrestabes Semarang. Kondisi luka dan meninggal sama luka-luka mungkin seperti apa? Sebagian besar luka di sisi kiri sesuai dengan jatuhnya bus. Apakah ada dugaan? Ya nanti kita selidiki, makanya sekarang kita lagi cek urin, cek narkobanya, apakah nanti seperti apa hasilnya, nanti kita
akan rilis kemudian. Dari korban kebanyakan dari warga mana atau apakah ini termasuk dalam angkutan mudik juga? Ini bus reguler dari Bogor menuju Jogja. Sebagian besar korban wilayah penumpang wilayah Boyolali, Klaten, Jogja, Bogor, Jakarta. Tadi saat mudik Nataru ini ya Pak ya? Ya, semoga ini kejadian yang terakhir dan tidak terulang lagi. Untuk antisipasi kejadian terulang Pak, ada langkah persuasif dari pihak Polda Jateng maupun Polres Tabes Pak? Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan, silahkan dimanfaatkan pos-pos apabila capek, kemudian istirahat, kemudian memanfaatkan layanan kesehatan yang ada di masing-masing pos. Saya kira sudah kami dirikan semuanya bersama-sama di sepanjang rest area, di sepanjang jalur arteri, dan di tempat-tempat wisata. Semua pos pelayanan, pengamanan, dan pos kesehatan terpadu sudah siap. Dan jumlah luka-luka ada berapa dan sebarannya di mana? Siap. Nanti jawab. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.